Bangkit berdiri. 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Satu Tawarikh 1, 2, 3. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud mengumpul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Puji nama Tuhan. Silakan dulu. Tema pada pagi hari ini yaitu siap alami terobosan. Para siap alami terobosan, amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua ingin mengalami hal-hal yang berbeda seperti yang mungkin selama ini kita alami atau orang lain alami. Untuk itu kita perlu mengalami satu terobosan di dalam kehidupan ini. Dan itu merupakan kehendak Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Saya diskusi dengan Pak Gembala, mana yang mau disampaikan Pak Bibi? Pak Gembala bilang, sampaikan saja yang siap alami terobosan. Dan nanti jam 10 ada temanya lain ya. Bapak-bapak yang hadir di pada pertama bisa juga lanjutkan ya. Stand for Christ. Dan ini merupakan Hari Nasional Kaum Pria, tapi gereja kita mengadakan secara gereja lokal untuk mengadakan Hamas. Jadi saya menganggap dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ini siap alami terobosan. Saya waktu mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini kurang lebih sampai tadi malam sekitar hampir jam 1 saya coba ini, dan saya diberkati oleh Tuhan karena saya semangat waktu mempersiapkan. Jadi karena saya ingin juga mengalami apa yang saya sampaikan ini. Amin. Dan saya percaya kita juga semua ingin mengalami terobosan di dalam kehidupan ini. Karena itu merupakan kehendak Tuhan. Kaum pria harus mengalami terobosan yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Karena kalau kaum pria kuat, ya, kalau gereja, kaum pria satu, gereja maju. Kalau kaum pria kuat, gereja pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. 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 Untuk itu firman Tuhan katakan, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Bukan berarti wanita yang takut akan Tuhan tidak akan diberkati, tapi semua dimulai dari laki-laki. Karena laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi imam, dia akan juga menjadi pelindung bagi keluarga, dia akan menjaga keluarganya, dia memberikan teladan bagi keluarganya. Sehingga kalau saudara membaca dalam Alkitab, Allah memberkati satu rumah tangga, Allah memberkati satu bangsa, Allah memberkati bangsa-bangsa karena laki-laki yang takut akan
Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daud. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak takut akan Tuhan, maka hancurlah rumah tangga, hancurlah bangsa, hancurlah bangsa-bangsa yang ada di dunia ini kalau dia tidak takut akan Tuhan. Nah, sedikit latar belakang daripada peristiwa ini menceritakan ketika Daud melarikan diri dari Saul dan dia tunduk kepada bangsa Filistin. Hal ini dapat kita ketahui di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Bagaimana ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul dan akhirnya dia mengambil kesimpulan kalau dia berada di Israel maka dia satu waktu juga akan mati, dan dia menyingkir ke daerah Filistin. Dan dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 dia bergabung dengan salah satu raja orang Filistin yang bernama Akis. Bahkan dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 dikatakan dia tinggal selama 1 tahun 4 bulan di tengah-tengah bangsa Filistin. Dan ketika bangsa Filistin akan bertemu atau berperang dengan bangsa Israel di pegunungan Gilboa, Daud sebenarnya dia ingin juga ikut dengan bangsa Filistin. Tetapi ketika raja-raja orang Filistin melihat ada Daud, jangan, nanti dia berkhianat pada waktu peperangan. Dia cari muka kepada Raja Saul, dan kita tahu Saul itu mertua daripada Daud. Nah, kalau dia berkhianat, celakalah kita orang Filistin. Akhirnya singkat cerita, kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-29 ayat yang ketiga, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel yang 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, dan tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Tetapi kita tahu kisahnya di dalam ayat yang ke-6, setelah orang-orang Filistin menolak Daud untuk pergi berperang, lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Jadi intinya, orang Filistin masih menganggap Daud adalah seorang yang tunduk kepada raja Filistin. Dan setelah mereka tahu bahwa Daud telah dinobatkan menjadi raja atas Israel, 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, maka hal ini tentunya akan membuat bangsa Israel yang tercerai-berai oleh karena kematian Saul itu akan menjadi satu dan menjadi kuat, dan akan menjadi ancaman bagi bangsa Filistin. Untuk itu di dalam ayat yang ke-8 mereka langsung maju untuk menangkap Daud. Jadi itu latar belakangnya. Bahasa sederhananya, dia kan itu hamba kita, dia kan bekerja untuk kita. Dan pada waktu dia bekerja untuk kita, bangsa Israel lemah, bahkan Saul mati, bangsa Israel tercerai-berai, dan sekarang dia telah menjadi raja atas Israel. Bahaya kalau Israel bersatu kembali dan mereka tahu kehebatan daripada Daud. Dia dengan beberapa ratus tentaranya, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dianiaya di Israel, mereka lari. Hanya dengan beratus-ratus orang mereka bisa mengalahkan bangsa Amalek, bahkan mereka bisa mengalahkan bangsa Filistin. Apalagi kalau dia memimpin satu bangsa yang besar, maka bangsa Filistin akan takluk kepada Daud. Dan itu memang terjadi. Setelah Daud jadi raja, akhirnya bangsa Filistin takluk kepada bangsa Israel. Jadi dengan landasan ini, dasar ini, akhirnya mereka mengatakan, mari kita pergi menyerbu Israel sebelum Daud menjadi kuat, sebelum mereka menjadi ancaman bagi kita. Mari kita pergi untuk menghancurkan mereka. Dan ini mengapa mereka akhirnya mau maju pergi berperang dan untuk menghancurkan Daud. Jadi ada sifat sebenarnya mereka seperti anggap remeh. Mereka menganggap, dia itu kan, dia kan hamba kita, dia makan aja dari kita, kita yang biayai dia.
Dia mau pergi berperang atau tidak itu tergantung kita. Nah, sekarang dia menjadi raja, pasti dia bisa kita kalahkan. Terkadang dalam kehidupan ini ada sikap-sikap yang seperti ini, yang tentu bukan sikap daripada anak-anak Tuhan. Kalau ada di antara kita yang memiliki sikap yang seperti ini, itu bukan sikap anak kerajaan Allah, tapi itu sikap orang Filistin. Jangan ada yang menganggap rendah, jangan ada yang menganggap remeh orang lain. Saya sangat berusaha agar supaya saya tidak memandang rendah orang lain. Kalau saudara mengikuti media sosial saya, ada panti-panti asuhan. Kemarin 2 hari lalu kami jalankan. Waktu saya dihubungi, Pak, kita akan menolong panti-panti asuhan biasanya seperti biasanya awal bulan. Tapi kenapa ini bulan ini udah menjadi 2 kali? Karena mumpung keingat, Pak. Dia ingat dan dia sampaikan, saya mimpi ini dan apa yang dia mimpikan dia percaya itu janji itu dari Tuhan dan harus dia lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ketika saya bertemu dengan mereka, saya tidak menganggap mereka itu seperti hamba saya yang mungkin mereka menerima sesuatu, bahkan sudah 3 tahun terakhir ini mereka menerima baik materi, bahan-bahan, dan itu memang bukan dari saya. Sekalipun itu doa kita, sekalipun itu inisiatif mungkin kita hamba-hamba Tuhan. Tapi ketika saya bertemu dengan mereka, saya menganggap mereka itu anak-anak Allah yang berharga di mata Tuhan, sehingga saya harus menjaga mereka, menjaga perasaan mereka. Saya juga memberikan yang terbaik untuk mereka, mengarahkan mereka kalau ada jalan yang mereka jalani anak-anak. Ya. Dan kalau saudara dengar yang di 5 roti 2 ikan, mereka sudah tidak ada pembimbingan yang baik. Kita harus arahkan. Saya ketemu satu anak yang lagi merokok, dia kaget, dia pikir saya mau lapor kepada Bapak Evan Wadis. Kalau lapor kepada orang NTT itu disikat dia. Didikannya itu didikan Belanda gitu. Saya katakan jangan deh, jangan lakukan lagi. Dan saya sampaikan juga sharing firman Tuhan kepada mereka. Karena kita menghargai. Firman Allah berkata jangan kita mengamalkan iman dengan memandang muka. Kalau kita lagi lihat ada orang katanya berkontribusi yang mungkin begitu besar dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, kemudian kita menyambut dia, sementara kita melihat seorang yang tidak memberikan kontribusi, seorang mungkin yang tidak terpandang, kita hanya membiarkan dia. Bahkan orang ini kita sambut, sementara orang ini kita biarkan saja. Atau kita lagi berbicara dengan dia, tiba-tiba kita melihat ada orang yang mungkin lebih berkontribusi, lebih terpandang, kita tinggalkan orang ini. Yakobus katakan, kita jahat dan mengamalkan iman dengan memandang muka. Saya sedikit keluar dari konteks, dari tema, tapi ini satu hal yang penting. Karena ini ada kaitan dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu baju silah, yaitu keadilan. Orang percaya harus memperlengkapi diri dengan baju silah, harus adil di dalam kehidupan ini. Dan saya percaya Tuhan membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Amin. Bangsa Filistin melihat Daud itu sesuatu yang remeh. Mereka melihatnya sesuatu yang tidak punya kekuatan. Mereka menganggap dia rendah. Untuk itu mereka katakan, mari kita pergi menyerang dia, menghancurkan dia. Kalau saudara membaca di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Kemudian yang kedua, ketika orang Filistin menyerang dia, di dalam 1 Tawarik 14 ayat yang ke-16, Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin. 2 kali mereka menyerang Daud yang mereka anggap lemah, yang mereka anggap tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi di sini kita melihat, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan-lawan kita? Amin. Haleluya. Kita membaca dalam firman Tuhan, apa yang lemah bagi dunia ini,
Apa yang bodoh bagi dunia ini itu dipakai oleh Allah untuk mengalahkan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pandai. Ingat, para rasul hanyalah nelayan-nelayan yang tidak sampai ke perguruan tinggi, tetapi mereka bisa menggoncangkan dunia. Kecuali Rasul Paulus yang ahli Taurat. Artinya Tuhan pakai rasul-rasul, sekalipun mereka sehari-hari hanya menjala ikan. Memang ada Matius, ya, ada yang menulis dalam Matius, dia koruptor yang bertobat. Tapi dia seorang yang tidak terkenal, tapi Tuhan dipakai. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan juga hal yang sama dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Amin. Haleluya. Apakah yang dilakukan oleh Daud sehingga dia dapat mengalami kemenangan? Ada beberapa kebenaran yang saya dapatkan dari perikop ini yang dipraktekkan oleh Daud sehingga dia dapat mengalami terobosan yang luar biasa. Yang pertama-tama, Daud dia bersandar dan mengandalkan Tuhan. Di dalam perikop ini 2 kali. Dalam ayat yang ke-10 dia berdoa, dia bertanya kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang ke-14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab dia. Ini yang merupakan kekuatan daripada Daud. Ini merupakan kebenaran firman Allah. Ketika kita diperhadapkan dengan banyak masalah, ada tantangan, ada serangan-serangan jahat si iblis, ada orang-orang yang tidak menghendaki keadaan kita, tidak menghendaki pelayanan kita. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah apa? Kita bersandar dan mengandalkan Tuhan. Amin. Dalam ibadah doa kemarin kami bahas tentang Henok. Henok itu dikatakan dia 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Dia berdoa dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 saudara membaca. Sebelum dia terangkat ke sorga, dia sudah diberitahukan oleh Allah, engkau akan diangkat ke sorga. Mengapa Henok bisa diangkat ke sorga? Karena dia bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, bumi rusak, manusia rusak. Untuk itu Henok menjadi pribadi di tengah-tengah dunia yang rusak. Dia menjadi pribadi yang menjadi teladan. Dia berbeda dengan orang-orang yang hidup di sesamanya. Karena dia bersandar dan dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia memberitakan kebenaran. Yudas pasal yang pertama ayat ke-14. Dia menubuatkan tentang kedatangan orang-orang kudus yang akan menghakimi orang-orang yang jahat. Itu pelayanan daripada Henok. Dan Daud, dia sangat bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga dia mengalami terobosan yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa. Ini merupakan salah satu doa, bukti bahwa Daud bersandar dan mengandalkan Tuhan. Dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya Allah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tentu Daud ketika dia mengembalakan kambing domba di bukit-bukit, di Bukit Sion di Israel. Ini Bukit Sion, gunung-gunung batu. Dia membayangkan bahwa Allah itu seperti gunung batu yang ada selama ribuan tahun. Gunung batu yang tidak akan goyah. Bahkan ketika kita berlindung di dalamnya, kita akan aman. Waktu saya masuk ke kota Petra, Batu Karang, kami hanya sampai di ada 7 keajaiban dunia. Tapi itu katanya masih ada begitu banyak tempat yang bisa dimasuki. Kami hanya menginap 1 malam di dekat Petra, jadi kami hanya bisa pergi ke tempat yang biasanya itu yang ada, yang kantor gubernur pada waktu itu. Dan kami masuk dan dikatakan ketika katanya musuh-musuh datang, bangsa yang kota yang mendiami Petra ini, mereka bersembunyi di batu-batu karang, sehingga
mereka sangat sukar untuk dikalahkan. Itulah gambarannya. Kalau kita berada di dalam batu karang yang teguh, Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh. Yesus Kristus adalah Petra. Dia adalah gunung batu kita. Ketika kita berlindung di dalamnya, badai apapun yang datang dalam kehidupan kita, Yesus berkata, rumah itu tetap akan kokoh. Amin. Tidak akan goyah. Anak-anak Tuhan yang melandaskan kehidupannya di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kalau dia hamba Tuhan, dia akan tetap hamba Tuhan. Kalau dia umat Tuhan, dia akan tetap umat Tuhan. Kadang kalau saya bertemu dengan teman-teman saya, bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, waktu ketemu, Shalom, Simpson, apa kabar? Yang mereka lihat kadang bukan saya, mereka lihat di samping saya. Jadi kalau saya berjalan dengan ipar saya, mereka udah kata ipar. Takutnya nanti udah apa? Udah istri baru. Kalau anak-anak Tuhan 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, kita akan ketemu dengan mereka. Mereka tetap dengan istri masa muda mereka. Amin. Dengan suami masa muda mereka. Kadang lahirnya kita boleh berubah, materi kita boleh berubah, tetapi firman Allah berkata manusia rohani kita tetap akan semakin kuat dari hari ke hari. Kalau kita seorang yang baik, kita akan tetap baik sampai akhir hidup kita. Kalau kita seorang yang setia, kita akan tetap setia sampai seumur hidup kita. Karena kita landaskan kehidupan kita di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus, kebenaran kita, amin, keadilan kita, kasih kita. Sehingga dalam hidup ini kita dibangun sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Tapi kalau sebaliknya, hidup kita ini dibangun di atas dasar kebohongan, kebobrokan, ketidakadilan, tidak punya kasih, maka firman Tuhan berkata, kecongkakan mendahului kehancuran. Kiranya Tuhan tolong agar supaya kita memahami kehendak Allah ini, dan kita tetap hidup, dan kita bersandar, kita mengandalkan Tuhan, Dia gunung batu kita, dan kita percaya kita akan mengalami terobosan yang dari Tuhan. Daud yakin akan Allah yang akan mendengarkan doa-doanya, karena hatinya suci dan tidak memiliki niat jahat. Dalam Mazmur 66 ayat 18 Daud berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Allah pasti tidak akan mendengarkannya. Terkadang kita berdoa dengan keraguan. Karena apa? Baru sebelum kita masuk ruang doa, kita ada kebencian terhadap sesama kita. Ada ketidakadilan yang kita lakukan. Sehingga waktu kita berdoa, kadang kita mendengarkan doa orang Kristen begitu kacau. Dan bukankah Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut itu dan dalam hati? Kalau ada anak-anak Tuhan doanya kacau, maka itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Tapi ketika hatinya suci, kudus, kebenaran, keadilan, kasih, ketika dia berdoa, akan ada orang-orang yang mencucurkan air mata, akan ada orang-orang yang meresponi, amin, saya diberkati. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu keluar dari dalam hati kita. Untuk itu kita mau menjadi pendoa syafaat. Karena doa pribadi itu di kamar, tidak ada yang tahu. Tapi kalau saudara ingin menjadi pribadi pendoa syafaat, ingat, bukan hanya hamba Tuhan yang akan dengarkan, tapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan mendengarkan. Kalau hatimu begitu kacau, jangan ambil bagian di dalam pelayanan ini. Perbaiki dulu hatimu, perbaiki dulu motivasimu. Keluarkan semua yang ada dalam hati kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kalau itu tidak diperbaiki, yang keluar hanya ada ketidakadilan, kebencian. Yang keluar hanya akan ada kutuk. Yang keluar hanya akan ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saya waktu masih mahasiswa, saya pergi kalau nggak salah di mana itu yang dekat Monas. Saya masih di luar, saya siapa yang berdoa ini? Itu kayak gereja itu angkat. Ini wow, Jokowi belum ada waktu, masih SBY kali apa. Saya masuk bilang, siapa yang berdoa? Masih di luar saya sudah diberkati. Rupanya Rumiani Tasoi, dia berdoa itu dia teriak lebih kuat daripada pendeta Simpson. Wow, sampai mungkin dia bisa dengar
mendirikan istana kali waktu itu ya. Karena waktu itu doa bagi bangsa. Haleluya. Tidak penting kuat atau kecil suara kita, yang penting hati kita. Amin. Amin. Daud yakin dia berdoa dan Allah mendengarkan doanya karena dia berdoa dari hati yang mengasihi Tuhan. Dia berdoa dari hati yang mencintai Tuhan, dan sering yang menjadi penghalang di dalam doa-doa yang kita naikkan bukan hanya hati, tetapi firman Allah, dosa dan kejahatan kita. Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau anak-anak Tuhan biasa dia minta sana minta sini, dia curhat untuk mendapatkan kebutuhannya, mungkin dia tidak yakin doanya akan dikabulkan. Yang kita harus lakukan, jangan kesana kemari, tetapi kesana. Kalau ada dosa, jika kita mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni. Jika kita ada kejahatan, bereskan kejahatan itu, perbaiki, kemudian masuk dalam ruang doa dan berdoa, ya Allah, dengarkanlah doaku, aku membutuhkan, ya Allah, jawablah doaku. Dan tidak jarang dalam kehidupan ini, tiba-tiba ketika saudara sedang melayani, ya, saudara berjalan, lagi tidur, sudah masuk WA, Pak, ini ada berkat, bagaimana cara menyalurkan? Bahkan orang yang sudah tidak saudara kenal, ya, saya berpersiapkan khotbah, tiba-tiba, Pak, mana ada sih, buka handphonenya gini-gini, bukan jemaat kita. Haleluya, lagi siapin khotbah. Ternyata tak perlu kita minta kepada manusia, tapi perbaiki hati kita, perbaiki pikiran kita. Allah akan menggerakkan siapa saja. Amin. Bahkan burung gagak pun bisa dia pakai untuk membawakan roti, membawakan makanan bagi Nabi Elia. Apalagi kita ada dalam pelayanan gereja. Amin. Ilmu dalam kepemimpinan mengatakan semakin kita banyak melayani, menjadi berkat tentu bagi sama kita, maka semakin kita akan menerima penghargaan. Dan yang paling utama, penghargaan itu dari Tuhan. Kalau dari manusia itu, dia hanya alat dan sarana. Amin. Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan atas semua janji Allah bagi umat manusia. Dan Roh Kudus telah dicurahkan dalam hati kita pada waktu kita percaya kepada Yesus. Roh Kudus akan berbicara kepada siapapun juga. Roh Kudus akan berbicara kepada organisasi manapun juga, agar mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi sesama mereka yang membutuhkan. Amin. Dosa dan kejahatan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami terobosan dan mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh Daud. Kebenaran yang kedua, Daud selalu taat melakukan perintah Allah. Luar biasa. Ketika dua kali dia berdoa, ya, dia bertanya kan, ya, ceritanya dalam ayat ke-16 temukan di sini, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Terkadang kita berdoa, Tuhan berbicara melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya, tapi bukan yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan, bukan melalui orang yang punya karunia menasihati sampaikan kepada kita ini kehendak Tuhan, tapi yang kita lakukan kadang kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri. Tapi berbeda dengan Daud. Akhirnya dia bertanya. Jadi Daud bergantung, Daud bersandar kepada Allah. Itu bukan hanya sekedar, apa istilahnya itu, hanya pamer. Bukan hanya sekedar dia pamer, dia berdoa, pamer dia mengandalkan Tuhan. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang penting yang dia lakukan bukan kehendak Allah, tapi kehendaknya sendiri. Nanti kita lihat apa itu kehendak Allah. Dalam Mazmur 143 yang ke-11, Daud berdoa agar supaya apa? Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Luar biasa. Dia bisa melakukan tanpa berdoa. Ya,
kadang kita berpikir hal-hal positif kan, ngapain kita mau berdoa, mau bertanya lagi? Sudah ada tuntunannya, iya kan? Tapi bukti orang yang mengandalkan Tuhan bukan hanya pada waktu dia tidak mengerti kemudian dia bertanya dan Allah memberitahukan, tetapi sekalipun dia tahu, dia mengerti untuk dilakukan, tapi dia mau membuktikan bahwa dia bergantung kepada Allah. Dia bertanya, bahkan dia berdoa agar Allah memberikan kepada dia hati yang mau melakukan kehendak Allah, dan kiranya Roh Kudus itu akan menuntun dia untuk melakukannya. Agar supaya kita dapat mengalami terobosan yang luar biasa dalam hidup ini, maka kita harus lebih taat melakukan kehendak Allah, yaitu perintah Allah. Amin. Perintah Allah. Saya mencatat di sini Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Ini bercerita tentang seorang wanita yang hidupnya dikucilkan. Dia jatuh bangun dalam rumah tangga. Dia orang Samaria. Dan ketika dia melayani wanita ini, murid-murid pergi membeli makanan. Kemudian mereka kembali, mereka heran Yesus lagi berbicara dengan wanita Samaria. Guru, makan dulu. Ya, kalau pendeta Simpson di situ, dia makan dulu sambil melayani. Ya kan, apalagi rage ya. Apalagi kemarin kan ekspos dulu. Ekspos dulu, ada semua ulang tahun Sulut. Ada Samuel juga di situ, katanya Ibu Gembala juga mau datang ke situ. Saya malu ketemu Ibu Gembala di sana. Itu dibikin stand-stand dari Tomohon, ada sepupu saya dia kadis pariwisata Tomohon, ada semua di situ kumpul semua. Dan ketemu sama om saya itu, dia bawa satu tas batu aki sambil bermende, saya dapat 2. Jadi kalau ada begitu, sambil kasih. Kemudian singkat cerita makanan-makanan di situ tuh begitu banyak ya. Jadi kita tinggal pilih makanan Manado, di Carica atau semua ya. Jadi secara manusia kita pasti kalau lapar cari makan. Itu hak kita, hak asasi kita ya. Lapar makan ya kan. Kan sering kan ditutup dulu kantor karena istirahat makan. Itu tidak ada yang bisa protes itu. Bayangkan kalau hamba Tuhan dia mengkonseling dalam keadaan perut lapar. Apalagi yang dikonseling mungkin menyebalkan. Itu rasa-rasa mau dimakan gitu kan. Kalau lapar gitu ya. Tapi Tuhan mengajarkan kita, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kiranya kehendak Bapa di surga, yaitu perintah-perintah Allah, itu yang menjadi makanan kita. Amin. Makanan rohani kita yang akan kita makan setiap hari, kita praktekkan setiap hari. Haleluya. Apakah kehendak Allah bagi kita yang harus kita taati saat ini? Yang pertama saya mencatat di sini, kita harus memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Injil harus diberitakan. Itu makanan yang paling utama. Dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat yang ke-37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat yang ke-38, itu mintalah kepada yang punya tuayan, supaya dia memberikan penuai-penuai. Yesus sendiri mengamati, bahkan sampai saat ini, tuayan itu banyak, tapi penuai sedikit. Untuk itu, mari kita berdiri pada zaman. Di tengah-tengah tuayan yang banyak, penuai sedikit. Siapa lagi kalau bukan kaum pria yang ini? Amin. Ibu-ibu juga akan dipakai ya. Ibu Siska, kita terima. Mama saya ini mungkin kalah pria. Dia pergi melayani orang yang tidak mau mengampuni, dia pergi. Kadang kita seperti itulah karunia Tuhan atas hidup saya. Dia mendamaikan orang yang berseteru. Dia mengingatkan orang yang jalannya belok kiri kanan. Kita kaum pria harus lebih lagi. Amin.
berdiri tampil beda. Karena kita adalah Kristus yang hidup di dalam diri kita. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah menyerahkan nyawanya untukku. Itu kata Rasul Paulus. Jadi dimanapun saudara berada, dimanapun kita berada, Kristus hidup di dalam diri kita. Amin. Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus tunjukkan kepada dunia ini, tidak sia-sia pengorbanan Kristus tadi. Nah, beritakan Injil, bersaksi, sampaikan kabar baik. Tolonglah mereka yang dalam kesusahan, tolonglah mereka yang dalam pergumulan. Karena itu merupakan kehendak Bapa di sorga. Yang kedua, kita harus saling mengasihi sesama saudara dan jemaat. Kita yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah. Kaum pria Nehemia, cari jemaat-jemaat kaum pria ya, jangan cari yang begini, yang meninggalkan gereja. Kunjungi, luar biasa kaum pria ya, bawa kue. Kalau katanya kita mau bawa kue, Billy Graham mengatakan kalau kata di atas traktat ada kue, roti, maka jiwa itu akan diberkati. Karena kata-kata kita itu ditentukan dengan kue ulang tahun. Ya. Tapi ajaklah mereka untuk kembali ke gereja. Kaum pria bisa melakukan apa saja di kantor. Mari kita lihat teman-teman kita yang kayaknya menyimpang ke kiri dan ke kanan, kayaknya mulai melirik ke kiri dan ke kanan, kayaknya mulai main-main dengan hal-hal yang tidak benar. Laki-laki yang takut akan Tuhan harus tampil tentu dengan hikmat, jangan pakai mega. Tobat. Sekali-sekali seperti yang usah bapak. Oke, bapak. Tapi jam 7 saya mau ikut di rumah ya. Pimpinan pun sedikit gemetar gitu ya. Musa silakan. Ya. Harus ada di bawah juga gitu ya. Jangan kita mau gereja tiba-tiba ada schedule kita harus rapat gede-gede. Sorry, batal dulu. Saya mau jadi khotbah ya karena saya mau rapat dulu dengan apa? Ya. Laki-laki yang takut akan Tuhan tampil beda. Karena Yesus yang hidup dalam diri kita, bukan diri kita lagi, tapi Yesus yang hidup. Yang ketiga, kita harus lebih setia beribadah. Ini merupakan kehendak Tuhan bagi kita yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ibrani 11 ayat ke-25, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi melainkan engkau semakin giat melakukannya menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Kalau sudah hafal begini ayat firman Tuhan, masa nggak mau setia lagi beribadah, ya. Jadi kita juga harus menghafal ayat firman Tuhan supaya kita lebih setia di dalam mengiring Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Pekerja kita kadang kalau pendeta, ya, seminggu 2 kali beribadah, bahkan setiap hari bisa ada di rumah Tuhan. Firman Allah berkata, jadi payahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Penghargaan itu akan datang dari Tuhan. Ingat yang saya katakan tadi, dari Tuhan upahmu kalau kita melakukan bagian kita. Kemudian yang terakhir, apakah kehendak Allah bagi kita yang harus kita taati saat ini? Saya mendapatkan di sini kita harus lebih setia memberikan persepuluhan dari penghasilan kita. Ini merupakan kebenaran firman Tuhan yang sangat penting, dan ini sangat menentukan kehidupan kita esok dan yang akan datang. Kalau kita ingin janji-janji Tuhan digenapi, hari depan yang penuh harapan Tuhan sediakan, rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang berkelimpahan, pekerjaan yang diangkat oleh Tuhan, kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Caranya bukan dengan kita melakukan segala sesuatu, caranya bukan dengan kita mencari segala sesuatu, caranya bukan dengan kita mengusahakan segala sesuatu. Sesuatu yang baik yang kita usahakan itu baik, Tuhan berkenan. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan damai sejahtera, Allah tidak bisa tawar-menawar dengan hal itu. Allah berkata, rahasia untuk kita mengalami kedamaian, rahasia kita akan disebut berbahagia, rahasia kita akan menjadi kesukaan, rahasia kita akan mengalami kelimpahan baik rohani bahkan secara jasmani
adalah ketika kita dengan taat melakukan firman Tuhan ini, kita membawa seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Saudara bisa memberikan lewat kantong, saudara bisa memberikan lewat transfer bank, saudara bisa memberikan juga dengan mengantar sendiri ke gereja. Itu tidak penting caranya. Yang terpenting kita taat akan firman Tuhan. Haleluya. Saudara punya kelimpahan, mungkin tidak kekurangan, tapi ketika saudara nyetir mobil, saudara ingat, aduh, aku kenyang perut ini, tapi kenyang, tapi aku tidak kasih berpuluhan. Hati-hati loh. Ya. Kehilangan damai sejahtera itu. Lebih baik kita kehilangan harta dunia daripada kehilangan damai sejahtera. Lagi ngobrol dengan orang lain, lagi mungkin ngomong hal yang baik, tapi tiba-tiba kita keingat, saya memberikan berpuluhan, bisa kacau pembicaraan kita. Deal-deal kita bisa kacau, bisa berubah orang lain. Tapi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Saudara membaca dalam bagian ini dikatakan ada belalang pelahap, ada belalang pengerit yang akan menghabisi hasil tanammu, pohon anggurmu, padang tidak berbuah, dan segala-galanya tidak akan berbuah. Jangankan hanya hal materi, pelayanan pun tidak akan berbuah kalau kita tidak memberikan perpuluhan. Sia-sia kita melayani Tuhan kalau firman Allah sudah mengatakan kamu tidak akan berbuah. Apa yang dia katakan? Bisa tolong bacakan token yang ada di Instagram. Dibaca. Ya. Apa ini? Menipu. Kalau saya berdiri di mimbar ini dan saya tidak memberikan perpuluhan, saya sedang menipu saudara. Ya. Raja Tuhan tolong kita agar supaya kita justru menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita kaum pria laki-laki yang taat akan Tuhan, setia di dalam memberikan perpuluhan, maka akan ada berkelimpahan perbenaran di rumah Tuhan. Gereja kita tidak akan kekurangan untuk memberkati orang lain, untuk membuka cabang-cabang dimanapun kita berada. Karena ada persediaan yang berlimpah di rumah Tuhan. Dan karena itu terjadi dalam gereja, ada cabang yang dibuka, ada hamba-hamba Tuhan yang kita topang, hamba-hamba Tuhan menjadi berkat dimanapun kita berada. Maka Tuhan berkata, Pak Musa kerja di mana? Oh, perusahaan ini. Oh, aku akan memberkati perusahaannya. Karena hasil perusahaan itu sebagiannya ke Pak Musa, dan Pak Musa kembalikan ke rumah Tuhan. Itu siklus. Tuhan memberkati perusahaan itu karena ada anak-anak Tuhan yang akan membawanya ke gereja. Untuk itu dikatakan kekayaan orang-orang fasik itu akan dibawa kepada orang-orang benar. Mengapa kekayaan dunia ini arahnya ke Israel, arahnya ke anak-anak Tuhan, ya, Rothschild, Nathaniel, ya, anak-anak, ya, itu dia bilang karena dia memberikan perpuluhan jauh ini. Karena apa? Karena kekayaan bangsa-bangsa ini diperintahkan kepada mereka, dibawa kepada mereka. Saya percaya itu akan terjadi dalam gereja CWS River City. Kalau kita kaum pria ada 40-50 semua taat memberikan perpuluhan, maka akan ada berkelimpahan. Bukan hanya gereja ini akan berkelimpahan, saudara akan berkelimpahan, karena itu janji firman Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Bagaimana supaya kita bisa mengalami terobosan yang luar biasa dalam kehidupan pribadi, keluarga dan pelayanan? Bukan menggunakan senjata tempur Israel ini mematikan ini, apa? Jangan pakai ini. Senjata. Yang kita harus pakai Efesus pasal yang ke-6. Nah, firman Allah berkata, kita harus menggunakan helm keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, kaki kita berkasutkan Injil, damai sejahtera. Kemudian kita harus menggunakan doa, yaitu perisai iman. Itu yang harus kita gunakan.
Kayak ini ya. Enak sih kalau bahasa senjata gitu. Kita perlu doakan yang di Papua ya. Awas senjata, tembak dokter, tembak. Jangan gunakan pedang karena kamu akan binasa oleh pedang, itu kata Yesus. Sarungkan pedangmu Petrus. Barang siapa gunakan pedang dia akan binasa oleh pedang. Artinya dalam kita menghadapi peperangan ini, peperangan kita dikatakan bukanlah melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan roh jahat di udara. Untuk itu kita harus menggunakan segenap perlengkapan senjata Allah. Kita harus membaca firman Allah. Kita harus banyak berdoa. Kita harus adil dalam kehidupan ini, hidup benar dalam hidup ini. Kita harus bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita harus rela untuk pergi memberitakan Injil. Maka saya percaya sama seperti Daud, ketika dia telah bersandar dan mengandalkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dan taat melakukan perintahnya, dan dia juga telah mengenakan segenap perlengkapan senjata Allah, sehingga dia mengalami terobosan di dalam hidupnya. Mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3 dari sini. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 2 periode 10 tahun? Ya. Ini aja mau 2 periode lah. Ya. Mau ke Jakarta aja orang sudah takut. Daud 40 tahun berapa periode itu? 8 periode dia memimpin Israel, dan Israel mengalami kemenangan. Daud mengalami pemasyuran. Itu janji Tuhan bagi kita yang mau bersandar mengandalkan Tuhan, yang mau melakukan kehendak Bapa di surga dalam zaman ini, menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu akan Tuhan berikan kepada kita, menjadi termasyur. Dan bukan hanya keluarga kita, bahkan bangsa kita juga akan diberkati melalui kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin. Haleluya. Bapa di surga, hamba bersyukur kepadamu ya Bapa.